Pernah nggak lu tanya ke temen lu yang udah bisa ngoding atau udah jago ngoding, udah kerja secara profesional sebagai seorang programmer, gimana caranya jadi kayak lu, gimana caranya bisa ngoding? Dan dia cuman jawab, baca dokumentasi. Jadi apa yang dimaksud dengan mereka-mereka yang selalu bilang baca dokumentasi dan kalian udah coba cek baca dokumentasi kagak kebaca? Disclaimer dulu dari gua pribadi ya, dokumentasi bagi gua pribadi adalah bukan untuk nge-solve problem ataupun error yang kalian punya di proyekan kalian masing-masing. Tapi dokumentasi itu sebagai panduan kita, kitab sucinya programmer, supaya kita nggak salah jalan, supaya kita nggak buntu, supaya kita bisa tahu solusi bukan dari cuman satu sudut pandang doang, tapi dari berbagai macam aspek. Itu dokumentasi di mata gua. Dan yang kedua, walaupun ada yang namanya ChatGPT, AI, ataupun bahkan ketika kalian searching di Google dan muncul ranking 1 di pencarian mesin Google-nya adalah Stack Overflow, itu berbeda dengan dokumentasi. Contoh, ketika kalian kerja, kalian dapetin sebuah error, dan ketika kalian cari di Google, errornya kagak ada. Nggak ada satu orang pun dapetin error yang sama dengan lu. Mau kemana lu sekarang? Apa kalian mau pergi ke AI? AI belum tentu akurat juga, dan bahkan data AI yang dikumpulin sama AI itu belum tentu up to date juga. Jadi kemungkinan untuk nge-solve apa yang kalian punya itu masih sangat minim. Lah bang, emangnya di dokumentasi ada? Tadi lu bilang sendiri bahwa dokumentasi itu nggak nge-solve error di codingan-codingan kita. Terus kayak gimana, kenapa lu referin ke dokumentasi? Jadi kayak gini, seperti yang tadi gua bilang di awal bahwa dokumentasi adalah panduan hidup seorang developer. Ketika nggak ada dokumentasi ya kita diam aja pak, ngapain? Paling kita kopas doang atau tanya AI, kopas-kopas ya, intinya paling kopas-kopas. Kalau nggak ada dokumentasi ngapain gitu. Semua project-project besar berawal dari dokumentasi. Apapun jenis dokumentasinya, ketika itu dibilang dokumentasi, maka itu adalah panduan kita sebagai seorang developer untuk menggunakan tools tersebut. Tools dalam artian apa? Bisa bahasa pemrograman misalnya, atau library yang ada di salah satu bahasa pemrograman, atau misalkan framework. Nah, gue punya sedikit tips kalau kalian pengen belajar dokumentasi dan mengerti lebih cepet gitu daripada kalian nggak ngerti sama sekali terus kalian buka-buka dokumentasi dan malah kebingungan. Ini yang pertama, kalau kalian selidiki dokumentasi yang ada di berbagai macam library atau framework, contoh misalkan Express.js. Kalian lihat di situ pasti ada yang namanya getting started. Kalaupun nggak getting started, pasti kata-katanya berbeda. Entah itu quick start, entah itu guide. Ya pokoknya ada satu section yang fungsinya untuk kalian tahu gimana cara penggunaan secara sederhananya, gimana cara penginstalannya, gimana contoh sintaks-sintaksnya. Dan bahkan untuk yang sekarang-sekarang biasanya tuh ada playgroundnya juga, supaya kalian bisa nyoba dulu sintaks-sintaks yang ada di situ, yang sederhana-sederhana kayak macam hello world, lorem ipsum, yang begituan. Terus kalian running di situ, kalian tahu hasilnya kayak gimana, sintaksnya seperti apa, jadi kalian bisa terbayang. Jadi yang pertama, getting start itu isinya adalah biasanya instalasi seperti apa, requirement-nya kayak gimana. Kalau kalian mau install Node.js di PC-nya harus ada apa aja. Kalau kalian pengen install Laravel harus ada komposernya versi berapa, Laravelnya versi berapa. Jadi kalau dari gua pribadi, coba langsung cek ke getting started-nya atau quick start-nya, pergi ke bagian installation atau ke bagian requirement kalau ada. Nah, tapi setiap dokumentasi website itu berbeda-beda ya. Jadi intinya maksud gua adalah di bagian getting started adalah tempat kalian memulai. Nah, gua biasanya mulai dari baca requirement-nya dulu. Apakah ini support Windows, support Linux, support Mac OS, atau ada sesuatu kebutuhan lainnya yang harus kita siapin dulu. Kalau di Windows apakah harus pakai WSL untuk bisa eksekusinya, atau harus Windows 10, Windows 11, berapa bit, 32 bit, 64 bit, ada banyak hal. Jadi kalian bisa baca ke situ dulu. Tapi sebelum ke situ jangan jauh-jauh dulu. Kalau kalian nggak tahu bahasa pemrogramannya fungsinya untuk apa, atau library-nya fungsinya untuk apa, atau framework-nya nggak tahu fungsinya untuk apa, tiba-tiba kalian pakai, kan agak sedikit ngaco. Nah, jadi dokumentasi itu kalian baca dulu ya. Sebenarnya baca dulu, jangan langsung tiba-tiba nginstal gitu. Fungsi utamanya kayak gimana, kenapa lu pakai itu, di saat ada yang ini, di saat ada yang itu, keunggulannya apa. Minimal lu tahu keunggulannya, atau minimal lu tahu proyekan lu tuh cocoknya yang mana, pakai framework apa, pakai library yang mana, kayak gitu-gitulah. Lu ngerti maksud gua kan? Dan tips yang kedua adalah langsung dari getting started itu ada yang namanya reference. Ada yang tulisannya reference, ada yang API docs, yang mana reference ini sungguh sangat penting. Kenapa? Ketika kalian pelajarin yang namanya getting started, terus kalian lihat sintaks-sintaksnya, sintaks itu nggak cuman kayak gitu doang. Itu bisa dieksplor lebih dalam lagi. Lewat mana nge-explore-nya? Lewat yang namanya reference atau API reference atau API documentation. Yang mana di dalamnya kalian bisa lihat semua sintaks dari tools yang kalian pakai itu yang available apa aja. Dan di reference ini biasanya mencerminkan gimana caranya kalian memakai sintaks-sintaks tersebut. Misalnya atributnya ini bisa diisi apa aja. Terus ini tipe datanya kayak gimana permainannya. Intinya di reference itu ada banyak hal yang bisa kalian explore lebih dalam lagi. Jadi dari getting start, sintaks-sintaks yang ada di situ itu kalian bisa explore langsung masuk ke reference, maka itu akan
akan nyambung. Di titik ini kita punya 2 poin, yaitu getting started dan juga reference. Dan biasanya ada satu lagi yang namanya guides. Nah, kalau di Express.js, guides ini terpisah, yang mana isinya adalah contoh-contoh program untuk kalian bisa bikin sesuatu hal yang sederhana terlebih dahulu. Misalkan contoh kalau di Express.js, gimana caranya kayak bikin routing yang tadinya cuma single endpoint doang jadi multiple endpoint, gimana caranya pakai middleware dan lain-lain. Jadi dengan ketiga hal ini, getting start, reference, dan juga guides, itu bisa bikin kalian jadi explore lebih dalam lagi untuk project-project yang mau kalian kembangin. Ditambah lagi kalau kalian mengerti konsepnya, mengerti alurnya seperti apa dari apa yang kalian baca di situ, nggak cuman quick start doang atau nggak cuman installation hello world-nya doang, kalian coba explore lebih dalam lagi. Dan terutama apalagi di bagian reference, karena itu pasti banyak banget sintaks yang belum kalian coba bahkan. So, jadi kurang lebih sebenarnya dari gua kayak gitu aja. Dan gua pun kalau mengikuti atau mempelajari sesuatu hal yang baru nggak begitu jauh-jauh amat. Kalau gua udah bisa 3 yang tadi dulu ya, getting start, ref, sama guides, itu baru gue coba bikin project-project kecil. Dan gak lupa juga tetap gue masih pakai Stack Overflow udah pasti, dan AI sih, AI agak jarang sih gue. Jadi kesimpulannya adalah ketika kalian combine official documentation atau misalkan third party documentation, kalian udah mengerti dari 3 poin yang tadi gue sampaikan, yaitu getting start, ref, dan juga guides, terus kalian combine dengan Stack Overflow, combine dengan AI, that's it. Kalian udah bisa maju untuk bikin project sesuatu yang kalian pengenin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.